teman-teman, kita sekarang berada di tempat produksi Ipan Bakery. Jadi kita sekarang akan ketemu sama ownernya dan melihat sedikit gimana proses produksinya. Yuk ikutin. Baiklah teman-teman, di sini kita udah bersama owner dari Ipan Bakery, yaitu Ibu Wiji Erniati. Selamat siang Ibu. Di sini kami dari mahasiswa UIN mau bertanya-tanya sedikit nih tentang apa sih pemilihan usaha ini, terus gimana visi misinya, terus gimana kiat-kiatnya untuk usaha Ipan Bakery ini. Mulai dari pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Windah. Silakan. Ibu, di sini kan banyak usaha yang berkembang di Kota Jambi ini. Kenapa sih Ibu memilih industri makanan? Jadi gini ya, sebetulnya saya memilih usaha makanan ini karena kan saya memikirkan ya, saya seorang ibu dan seorang istri. Kenapa kok usaha makanan ini menjadi tujuan saya gitu. Sebenarnya saya sendiri sih kalau untuk di bidang dapur itu sebenarnya kurang begitu menyukai ya. Saya lebih hobi jalan-jalan gitu ya. Tapi saya pikir lagi di sini kalau kita itu buka usaha makanan, pertama kita bisa makanan kita nggak terlantar gitu ya untuk kita dan keluarga. Kemudian kita usaha makanan ini kita lakukan di rumah. Jadi kita bisa sambil mengasuh anak, kita bisa menjalankan fungsi seorang istri yang apabila suaminya pulang kerja kita memang ada di rumah seperti itu. Kita dengan yang kita berprofesi dan berkarir di luar itu kan kita jarang ketemu dengan keluarga. Nah, maka dari itu salah satu keinginan saya atau saya lebih berat ke usaha makanan ini ya, itu adalah salah satu alasannya. Terus di samping itu usaha makanan ini pada saat itu memang belum menjamur seperti sekarang ini. Nah, jadi pada saat itu kalau kita itu memang benar-benar ada kemauan, itu memang sangat ada peluang. Jadi dari situlah saya tergerak aktif untuk membuka usaha kuliner. Oke teman-teman, jadi alasannya sangat mulia ya sebagai seorang ibu, jadi memikirkan untuk bisa mengurus anaknya, juga bisa mengurus istri sekaligus menjadi wanita karir juga. Bagus nih alasannya. Pertanyaan yang kedua yaitu Dalam pengolahan bisnis ini, kendala apa saja yang muncul dalam bisnis yang Ibu jalankan ini? Kalau untuk kendala sih yang pasti ya, karena saya ini berawal dari nol ya, menjalankan usaha ini berawal dari nol. Itu kendala pertama adalah modal pada saat itu, kemudian juga di pemasaran. Karena kan kita memperkenalkan produk makanan ini, apalagi kita makanan basah, itu sangat lingkupnya sangat sempit gitu. Maksudnya dia nggak bisa sampai jalan keluar, kita nggak bisa produksi banyak, kemudian kita distribusikan sampai keluar kota, itu kan susah. Karena apa? Kue basah ini ketahanan cuma 1 hari. Jadi kita lumayan cukup susah untuk mengenalkan ke masyarakat. Itu kendalanya.
Untuk ini Bu, untuk zaman sekarang kan banyak banget nih toko-toko yang jamur sampai toko-toko yang jualan pagi, itu tuh berdampak nggak sih Bu terhadap bisnis yang dijalani sekarang? Sebenarnya kalau kita nggak pintar-pintar untuk menyiasati itu sangat berdampak. Tapi saya nggak putus asa gitu, dan saya nggak gentar dengan adanya pesaing-pesaing itu. Justru dengan adanya pesaing-pesaing yang saat ini sangat menjamur ya, itu malah mencambuk semangat saya. Gimana caranya saya untuk menciptakan ide-ide baru yang orang lain tidak bisa menampilkan, tetapi di Ivan Bakery ini bisa menampilkan. Jadi orang nggak ada kesannya bosan kuenya itu aja. Terus misalnya kue itu kayak gitu, akhirnya banyak yang meniru gitu kan. Nah akhirnya di pasaran banyak. Jadi kita jangan sampai berhenti untuk berinovasi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Ibu perkembangannya dari awal? Ibu tadi kan bilang kalau misalkan ini kan mulai dari nol, gimana sih perkembangannya dari tahun ke tahun, dari mulai perintis sampai sekarang? Jadi kita ke belakang lagi Mbak ya, Ivan Bakery ini sebenarnya berdiri pada tahun 2005. Pada saat itu memang kondisi kami, ekonomi kami itu terpuruk gitu ya. Jadi kami sama-sama orang swasta, suami istri. Jadi kayaknya nggak ada jalan lain. Diawali dengan membuka toko sembako, dan kalau toko sembako itu kan sangat banyak sekali saingannya, dan keuntungan juga sangat-sangat tidak mencukupi gitu lah ya, kalau kita cuma warung-warung kecil. Dari situlah saya beride untuk membuka usaha makanan ini, karena apa? Untuk mencari nilai tambah dari barang jualan saya tadi. Nah dari situ, memang pertama saya benar-benar dari nol, karena apa? Modalnya dari sisa barang dagangan saya di toko itu yang saya pakai modal untuk membuat kue. Nah dari situ itulah kemudian saya putar-putar sepintar-pintar saya untuk memutarkan modal itu supaya nanti sampai ke tujuan yang kita inginkan. Nah dari situ pada tahun 2005 saya ini ya mulai membuka Ivan Bakery. Itu sampai di tahun 2006 itu saya belum mendapatkan pelanggan yang tetap gitu. Jadi saya masih harus bersabar, rajin mengikuti pameran, rajin mengikuti kalau ada acara-acara arisan ibu-ibu dan wanita. Saya datang gitu dengan membawa barang dagangan saya sambil promosi. Saya juga sambil kadang-kadang diminta untuk mengajari peserta ini, ibu-ibu dan wanita itu untuk membuat kue, dan semua itu saya jalankan dengan sepenuh hati gitu. Nah dari situlah lama kelamaan dari ibu-ibu dan wanita itu mulai mengenal Ivan Bakery. Cuman pada waktu itu Ivan Bakery produknya hanya beberapa, jadi belum lengkap, dan akhirnya orang kan mungkin ya bosan atau gimana gitu kan. Nah akhirnya saya tergerak gimana ya supaya mereka ini tetap sama saya tapi tidak bosan dengan produk yang saya buat. Nah akhirnya saya berusaha untuk mencari tenaga-tenaga ahli yang ya tentunya yang ahli di bidangnya ya, di hal ini di bagian makanan. Salah satunya waktu itu masih ada hotel Novotel. Nah itu tuh saya minta tolong untuk sama kepala dapurnya untuk ngasih privat ke saya gitu. Jadi saya membuat produk-produk yang agak keren gitu ya, yang nggak malu-maluin gitu, dan saya nggak bosan-bosannya. Saya pun manggil chef dari Palembang untuk ini, dari restoran terkenal gitu. Saya belajar juga menu-menu itu, dan hasil-hasil yang saya kursus atau saya minta privat sama beliau-beliau itu, nah itu saya praktikkan sampai sekarang. Dan dengan itu semua kadang-kadang saya timbul ide sendiri gitu, gimana sih kita untuk menciptakan produk baru. Nah akhirnya kadang-kadang saya menggunakan resep-resep tradisional, saya padukan dengan resep-resep modern, saya padukan. Nah itulah nanti jadi apa namanya, jenis
varian yang baru seperti itu. Dengan adanya varian saya yang semakin hari semakin bertambah, nah dengan itu pula yang membantu saya untuk mendatangkan pelanggan-pelanggan baru, dan akhirnya orang-orang yang tadinya nggak tahu dengan adanya seperti itu jadi tahu, dan sekarang alhamdulillah pada menjadi pelanggan tetap saya. Jadi teman-teman, kuncinya dari perkembangan bisnis Ivan Bakery yang sudah besar ini, jangan berhenti belajar dan jangan berhenti untuk inovasi produk-produk baru. Nah, pertanyaan selanjutnya nih agak-agak nyentuh pemerintah nih, gimana sih peran pemerintah? Bagaimana peran pemerintah terhadap usaha ibu ini, membantu atau tidak sih pemerintahnya? Alhamdulillah sih untuk pemerintah, memang saya di awalnya itu dekat dengan pemerintah. Jadi saya memang minta binaan terus dengan pemerintah. Ya itu salah satunya, setiap ada acara saya dilibatkan, ada kegiatan yang sekiranya ya saya dilibatkan dengan membawa produk. Nah itu kan saya pikir itu adalah cara promosi kita yang sangat efisien ya, karena kita tanpa biaya, terus masyarakat itu bisa mengenal langsung dengan produk kita gitu. Beda dengan bisa iklan di koran apa ini, itu kan masih tanda tanya gitu kan. Tapi kalau dengan adanya pameran, dengan adanya ikut arisan seperti itu adalah promosi langsung yang mereka bisa langsung, kalau memang kita ada kekurangan, mereka bisa langsung memberikan masukan, kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan Ivan Bakery, dan itu semua saya terima gitu. Nah kemudian selain binaan itu, saya ada beberapa kali, ada 2 kali kalau nggak salah, saya sempat mendapatkan bantuan peralatan, yaitu pada tahun 2006 itu saya mendapatkan bantuan berupa oven. Nah, itu sudah cukup membantu saya gitu, karena saya benar-benar menggunakannya gitu. Jadi memang begitu bantuan itu tuh diberikan kepada saya terima, itu memang benar-benar untuk produksi. Jadi bukan saya angurkan gitu. Kemudian pada tahun 2008 2009 itu saya dapat bantuan lagi berupa mesin dobrit, yaitu mesin untuk penghalus adonan, dan sampai sekarang itu masih ada dan masih saya pergunakan. Jadi ya alhamdulillah pemerintah sangat membantu di saat saya waktu itu masih benar-benar membutuhkan bimbingan baik modal maupun peralatan, dan juga bimbingan tentang manajemen. Bagaimana sih Bu kiat-kiat sukses sampai Ivan Bakery ini bisa sebesar ini? Jadi kalau untuk kiat-kiat sukses yang saya terapkan ya intinya kita itu jangan mudah putus asa, pantang menyerah. Apapun itu yang terjadi harus kita hadapin. Di saat kita jatuh jangan sampai kita kelamaan untuk duduk dan terbaring, kita harus cepat-cepat bangun. Misalnya, contohnya gitu ya, di saat kita mengalami persaingan yang banyak. Jadi jangan sekali-kali nganggep itu adalah pesaing kita yang bakal menjatuhkan kita. Justru dengan adanya pesaing baru, jadikanlah itu adalah cambuk buat kita untuk mendongkrak semangat kita. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya gini, ada sama-sama buka bakery gitu ya. Kita ini berusaha untuk menampilkan produk yang di pesaing kita tuh nggak ada gitu. Jadi jangan kita saling menjatuhkan dengan sesama pesaing kita, tapi kita harus cerdas dalam mengambil sikap. Kita ciptakan yang ide-ide baru, penampilan-penampilan baru. Saya yakin itu adalah rahasia setiap perusahaan lah ya, semua perusahaan lah ya, itu tuh untuk maju. Jadi nggak mudah down seperti itu. Baiklah, itu tadi sedikit atau sepenggal cerita dari owner Ivan Bakery. Semoga menjadi motivasi untuk teman-teman yang mau buka usaha supaya tadi tidak gampang menyerah. Kalau misalkan jangan anggap pesaing itu sebagai yang mau menjatuhkan kita, tapi menjadi pacuan kita agar kita lebih baik, lebih bagus lagi dalam inovasi. Sekian wawancara dengan owner Ivan Bakery. Terima kasih. Terima kasih Bu. Itulah tadi teman-teman sedikit wawancara kami bersama Ibu Wiji Erniati. Semoga kalian dapat pelajarannya dari kisah
kisah-kisah perjuangan ketika menjadi usaha lagi. Semoga kalian bisa juga kayak ibu memberikan